Cek 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ulun mau nyampaikan video terkait dengan ringkasan mewaris. Jadi pada intinya itu kalau kita berbicara waris itu ada dua hal yang sangat penting yang harus diperhatikan supaya kita bisa mudah dalam menghitung warisan. Yang pertama adalah furudul muqaddarah. Furudul muqaddarah itu mungkin kita sudah tahu semua, yaitu bagian-bagian yang telah ditetapkan dalam Al-Quran maupun hadis kepada para ahli waris. Furudul muqaddarah ini ya yang dapat bagian 1/2, 1/4, 1/6, 2/3, 1/8, asobah dan lain sebagainya. Itu adalah furudul muqaddarah. Jadi bagian-bagian. Nah, misalnya ini contohnya adalah misalnya nih anak perempuan. Anak perempuan ini kalau seandainya dia ada bersama dengan anak laki-laki maka menjadi asobah bil ghair. Tapi kalau misalnya tidak ada anak laki-laki kemudian dia berdua atau lebih, maka dia mendapat bagian 2/3. Kemudian misalnya dia sendirian, cuma ada ahli warisnya misalnya cuma suami dan anak perempuan tanpa ada anak laki-laki, maka si anak perempuan ini mendapat bagian 1/2. Nah, ini adalah furudul muqaddarah. Jadi tadi yang saya sampaikan, yang paling penting pertama adalah furudul muqaddarah, dan yang kedua adalah asal masalah atau KPK. KPK atau asal masalah ini fungsinya adalah untuk penghitungan warisan. Nanti kita berikan contoh. Jadi terkait dengan furudul muqaddarah ini sebenarnya sangat mudah kalau seandainya kita hafal. Nah, kalau kita tidak hafal maka ini ada tabel yang ulun buat. Tadi ulun kirim juga sudah ke Messenger. Ini mudah-mudahan bisa membantu. Ini catatan kuliah ulun dulu waktu di di syariah. Nah, ini misalnya suami atau istri. Nah, suami atau istri ini dia akan mendapat bagian 1/4 apabila ada anak laki-laki dan seterusnya. Istri akan mendapat 1/8 apabila ada anak laki-laki dan seterusnya. Kalau tidak ada anak, maka dia akan mendapatkan bagian 1/2 untuk suami, kalau istri 1/4. Nah, ini adalah furudul muqaddarah. Nah, kemudian apa itu asal masalah atau KPK? Jadi asal masalah atau KPK itu adalah bilangan yang digunakan untuk penghitungan waris. KPK atau asal masalah sendiri kita sudah tahu ya. Di situ ada 2, ada 3, ada 4, ada 6, 8, 12, 24. Itu adalah KPK. Nah, ini ada contoh penghitungan waris. Ini ada 2 contoh. Yang pertama adalah ketika seorang suami meninggal. Seorang suami meninggal, kemudian dia meninggalkan harta warisan 80 juta. Dan ahli warisnya ada istri, 1 orang istri, kemudian anak laki-laki 1, anak perempuan 1. Nah, anak laki-laki ini bagiannya adalah 2, perempuan ini 1 ya. Nah, kemudian bagiannya berapa? Bagiannya itu istri, seistri, lihat di tabel, itu dapat 1/8 karena ada anak. Sedangkan anak laki-laki dan anak perempuan dia menjadi asobah bil ghair. Nah, KPK-nya berapa? KPK ini adalah kelipatan persekutuan terkecil yang bisa dibagi 8. Nah, berarti adalah berapa? Adalah 8. 8 dibagi 1 dikali 8, 8 dibagi 8 1. Jadi dia bagiannya adalah 1 bagian untuk si istri. Kemudian anak berapa? Anak adalah 7 bagian sisanya. Nah, kemudian bagian akhirnya berapa? Ini kan istilahnya 1/8 si istri bagian, langsung bisa dikali 80 juta. Nah, 80 juta, si istri akhirnya mendapat bagian 10 juta. Asobah ini anak laki-laki dan anak perempuan mendapat bagian 70 juta. Nah, menjadi pertanyaan adalah gimana cara baginya uang 70 juta ini untuk
dua orang anak, satu laki-laki satu perempuan. Sementara kita tahu kan laki-laki itu bagiannya 2, perempuan itu bagiannya 1. Nah, penyelesaiannya gimana? Penyelesaiannya, uang yang 70 juta ini kita kalikan, ini kan istilahnya bagian laki-laki ini 2, bagian perempuan ini 1. 2 tambah 1 berarti 3. Nah, ini kita buat di sini 3 menjadi KPK lagi di sini. Nah, ini 3. Nah, 2 ini laki-laki bagiannya 2 kan. Jadi 2/3. Perempuan 1/3. Jadi 70 juta dikali 2/3 hasilnya 46.666. Nah, si anak perempuan baginya 1/3 dikali 70 juta 23 juta sekian. Ini kalau di total hitungannya adalah bisa dijumlah 46 tambah 23, ini 70 juta tambah 10 80. Nah, inilah pembagian hasil akhir dari waris. Nah, memang agak rumit kalau seandainya uang itu agak susah kan, 70 juta nih nominalnya. Sementara anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Tapi ini penyelesaiannya seperti ini. Nah, kemudian kalau istri meninggal dengan harta warisan 40 juta. Nah, ini yang soal nomor 2 ya, contoh nomor 2. Istri meninggal dengan harta warisan 40 juta. Nah, dia meninggalkan satu suami, ya suami memang 1 ya. Nah, kemudian anak laki-laki 1, anak perempuan 1. Asal masalahnya bagiannya adalah 1/4 suami. Beda ya suami sama istri. Istri kalau jadi ahli waris dia dapat 1/8 kalau ada anak. Nah, suami mendapat bagian 1/4 kalau ada anak, kalau dia menjadi ahli waris. Anak laki-laki sama anak perempuan menjadi asobah. KPK-nya berapa? KPK kelipatan persentase kecil dari 1/4 yaitu 4. Jadi 4 dikali 1 dibagi 4 sama dengan 1. Nah, ini enak, nggak susah nih. Si anak laki-laki kan 2, anak 1 perempuan. Jadi 2, 1. Nah, hasilnya 4 juga kan. Nah, ini ada catatan, bagian harta harus nihil setelah dikali dengan KPK. Jadi ini 1, 4 dikurang 1, 3 dikurang 2, 1 kurang 1, 0. Ini nihil ya, nihil. Nah, ini. Nah, kemudian bagi akhirnya berapa? Ini 1, KPK-nya 4, berarti 1/4. Nah, ya kan, 1/4 dikali 40 juta, 10 juta. Ini 2, KPK-nya 4, berarti 2/4. 2/4 kali 40 juta, 20 juta. 1/4 kali 40 juta, 10 juta. Nah, ini bagian harta waris. Memang agak mudah, lebih mudah kalau seandainya bagian yang soal nomor 2 daripada nomor 1. Kenapa nomor 1 ini agak susah? Karena ya tadi. Nah, di sini kan anak laki-laki nih 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. 2 tambah 1 3. Sementara setelah ini sisa harta dibagi itu 7 bagiannya. Nah, makanya kita harus sederhanakan lagi. Setelah uang asobah ini terkumpul menjadi 70 juta dikali lagi untuk mempermudah ini 2/3 karena si asobah laki-laki ini 2 bagian dari 3, hitungannya 3 bagian. Seperti itu, mudah-mudahan membantu. Kalau misalnya ada yang bingung nanti bisa dijawab langsung kepada Ulun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.